Apa kabar Bu Fitri? Alhamdulillah baik Bu. Baik, oke. Dengan kabar baik ini, harapannya kita bisa memulai ya percakapan kita hari ini. Bagaimana Bu Fitri mau menyampaikan permasalahan hari ini? Punya topik apa kita untuk hari ini? Jadi ada sedikit yang saya rasakan ya Bu ya, jadi saya ini guru di sekolah SMP. Saya baru mengajar belum berapa lama ya, baru sekitar setahun. Tapi saya merasa bahwa akhir-akhir ini pekerjaan guru tidak hanya mengajar, jadi banyak sekali beban guru. Selain mengajar ya, ada jadi menjabat sebagai kelas, ada yang sebagai misalnya kepala lab gitu kan, terus jadi pembina eskul. Itu buat saya jadi ada beban tersendiri. Ketika berarti artinya kan mengajar sebagai guru, namun ketika ada tambah-tambahan posisi, jadi tadi merasa ada beban di mana ada pekerjaan yang di luar mengajar tadi itu ya. Menurut Bu Fitri sendiri, apakah sebagai guru akan terus senantiasa menemukan kondisi seperti ini atau bisa tidak menemukan kondisi-kondisi seperti ini, siopianya sebagai guru? Sebenarnya sih ketika kita diberikan beban tersebut, otomatis pengalaman kita pun pasti kan akan bertambah ya. Cuma memang namanya manusia ya, sebagai manusia ketika kita dibebankan banyak pekerjaan, pasti kita akan merasa lelah dan merasa bahwa waktu kita tuh hanya untuk bekerja dan bekerja. Apalagi ditambah sekarang guru itu menyusun administrasi sendiri, FPP, modul ajar untuk kurikulum merdeka seperti itu. Jadi saya merasa terbebani. Oke. Dari semua ini, adakah pernah terbersit keinginan dari posisi seperti ini yang dianggap beban tadi dengan banyaknya tambahan? Apa yang diinginkan sebenarnya dari Bu Fitri supaya ini bisa lebih nyaman dijalankan? Sebenarnya ya, dari lubuk hati saya jujur, saya tidak masalah sebenarnya apabila kita jadi wali kelas, kita jadi kepala lab itu selain mengajar. Hanya saja terkadang di sekolah itu kita diberikan beban jam itu melebihi batas kemampuan kita, kayak jam mengajar kita 24 jam misalnya ya minimal, tapi ternyata kita diberikan jam mengajar itu melebihi 30 jam, bahkan sampai ada peraturan yang akan memberikan beban kepada guru 35 jam. Dan apabila itu terjadi, itu kan berarti menambah beban kita Bu. Jadi saya pinginnya apabila kita menjabat gitu, pembina, wali kelas dan lain-lain, guru piket, beban jam mengajar kita tidak sebanyak itu, maksimal mungkin 30 jam. Harapannya 30 jam. Iya. Kalau harapan lain, pilihan-pilihan lain, diberikan pilihan lain, apa alternatif lain yang menjadi bisa membuat lebih nyaman lagi? Saat ini sih saya belum kepikiran ya, karena saya karena sekarang ini kan selain beban mengajar guru yang mengajar di kelas, terus administrasi juga ternyata adanya PMM ya. Pemerintah mewajibkan guru itu mengisi PMM. Nah itu yang membuat saya juga makin merasa terbebani. Oke, PMM tadi, sejauh apa itu bisa membebani pekerjaan sebagai guru PMM tersebut? Jadi PMM itu dikerjakan karena kita jamnya mengajarnya banyak ya Bu ya, otomatis kita dari pagi sampai siang mengajar. Terus setelah mengajar kita harus mengisi PMM gitu kan. Jadi ibaratnya kita seperti tidak punya waktu istirahat. Jadi itu yang membuat terbebani Bu. Apakah tadi beban mengajar beserta tadi hadirnya PMM, apakah itu berbenturan atau bagaimana mengelola keduanya yang pernah dilakukan Bu? Sebenarnya sih tidak selalu berbenturan ya, karena jam mengajar itu kan sudah ada jadwalnya ya. Mengajar anak-anak peserta didik itu dari pagi sampai siang, dan untuk mengerjakan PMM sebenarnya bisa dikerjakan setelah mengajar. Cuma kita kan karena kita berinteraksi dengan siswa ya Bu ya, dari pagi sampai siang kita lelah gitu, badan lelah, ingin istirahat sejenak.
tapi karena adanya tuntutan mengerjakan PMM, jadi kita setelah mengajar ya udah mengerjakan PMM. Jadi yang harusnya bisa tadi setelah bertemu dengan anak-anak, mengajar, melakukan lain, ada PMM, ya udah dibuat untuk PMM gitu Iya. ya. Jadi dengan seperti itu, apa pernah yang Budi lakukan untuk PMM ini tetap berjalan, mengajar berjalan, lebih efektif? Hal apa yang pernah sudah dilakukan di sekolah maupun di mana? Sebenarnya kalau misalnya mengajar berjalan apa adanya sesuai jadwal, tapi kalau untuk PMM sempat ini sih Bu, jadi kita dari sekolah sebenarnya menyediakan waktu, ada dari guru lain yang menjadi mentor gitu, membimbing kita ya bagaimana cara mengisi PMM. Sebenarnya itu cukup membantu, jadi sedikit meringankan ya, jadi kita tidak mengerjakan PMM sendiri, jadi ada bantuan dari guru lain seperti itu. Apakah sejauh ini dirasakan efektif dan sejauh mana efektif bisa berjalan? Tadi ada mentor ya, Iya. dari apakah mentor ini teman sejawat? Iya. Nah, sejauh mana, seefektif apa yang sudah dilakukan tadi oleh teman sejawat, seefektif apa itu bisa sudah berjalan? Sebenarnya efektif ya, karena guru yang menjadi mentor itu kan kebetulan juga dia guru penggerak, jadi benar-benar ya meringankan kita lah dalam mengerjakan PMM, maksudnya membantu meringankan kita, jadi kita walaupun mengerjakan PMM ada bantuan, jadi tidak merasa kesulitan, ini bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara mengisinya, seperti itu. Oke, jadi dengan ada tadi guru penggerak, sosok bisa sebagai mentor ya. Setelah adanya dilakukan hal tersebut, adakah hubungan mengajar sebagai guru dengan pengerjaan PMM tadi? Ada, pasti ada ya, karena kan bagaimanapun PMM itu kan dibuat menyesuaikan kurikulum Merdeka, dan dari PMM ketika kita membuka PMM pun sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita cari seperti modul ajar, terus praktik mengajar, itu kan sebenarnya bisa membantu kita mengembangkan kompetensi kita ya sebagai guru. Jadi ketika semua itu memang harus dibebankan kepada kita, ada apa tadi, efektif ternyata untuk kita mengajar karena tadi ada pembuatan modul dan lain-lain sebagainya. Untuk selanjutnya apa yang akan Bu Ditri lakukan setelah adanya beban mengajar tadi dengan PMM ini hadir, tapi tadi terbantu dengan adanya mentor? Untuk selanjutnya langkahnya sekiranya apa yang Bu Ditri lakukan untuk bisa lebih efektif kembali antara jam mengajar tadi beban yang sudah banyak ya dengan adanya PMM, apa yang akan dilakukan ke depannya? Mungkin saya akan berusaha kalau untuk PMM ya, bertanya lah ya ke guru lain yang menjadi mentor yang lebih paham, jadi tidak karena sudah ada ahlinya, bertanya pada ahlinya, jadi itu kan tidak membuang banyak waktu ya, jadi waktunya bisa ada waktu untuk saya istirahat seperti itu. Terus kalau misalnya mengisi PMM juga sebenarnya bisa dikerjakan di sela-sela waktu jam kosong. Jadi untuk kedepannya Bu Ditri di saat jam kosong bisa untuk melakukan PMM tadi. Untuk dengan mentor sendiri, apakah bisa dilakukan jam kosong atau bagaimana penjadwalannya? Mungkin yang sudah diajarkan sama guru yang pembimbing itu bisa mengerjakan sendiri, tapi selebihnya saya tetap harus ikut diklat-diklat supaya mengembangkan kompetensi saya juga sebagai guru. Oke, baik. Bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan apa yang Bu Ditri tujukan? Tadi tujuan untuk hari percakapan kita hari ini, apakah merasa sudah dapat yang tujuan Bu Ditri inginkan? Jadi sebenarnya beban yang kita rasakan sebagai guru ya, sebenarnya bisa tidak menjadi beban apabila kita bisa memanage waktu, terus kita juga mampu bersosialisasi ya dengan kerja, mencari tahu, mengembangkan kompetensi seperti itu. Berarti gitu ya. Jadi Bu Ditri sudah menemukan di mana semua bisa berjalan, dibantu tadi ada teman sejawat, mentor, dan jam mengajar juga bisa efektif berjalan. Jam kosong bisa diisi dengan PMM dan lainnya.
Baik Bu Ditri, mungkin kita bisa akhiri ya percakapan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sehat selalu.